Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan waktu yang luang sehingga kita dapat melaksanakan di antara kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri beliau dan anak-anak beliau semuanya, dan para sahabat beliau tanpa terkecuali. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan suatu materi dari kelompok 10 yang berjudul Inovasi Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah dan Madrasah. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan saya sampaikan ialah tentang pengertian kurikulum, inovasi, dan evaluasi. Di dalam suatu pendidikan, evaluasi, inovasi, dan kurikulum amatlah penting karena tiga hal tersebut atau tiga sistem tersebut sangat berarti atau merupakan pilar di dalam pendidikan itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian inovasi. Inovasi ialah sebagai sesuatu yang baru di dalam situasi sosial yang tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Itu yang dimaksud dengan inovasi. Kemudian yang kedua ialah apa itu pengertian kurikulum, yakni adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai proses pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga ialah pengertian evaluasi. Evaluasi dapat kita pahami dengan simpel atau dengan mudah ialah penilaian atau tindakan. Itu yang lebih mudah untuk kita pahami. Namun dalam arti yang sangat luas, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan suatu nilai dari sesuatu tersebut. Taylor di dalam buku Hamalik mengatakan ada 4 tahap di dalam evaluasi tersebut. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang ketiga ialah evaluasi terhadap efektivitas, baik itu waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang terakhir ialah evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Mungkin itu saja penjelasan saya. Mungkin akan disambung oleh saudara saya yang bernama Ilza Nazriansyah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi kawan-kawan semua yang berada di kelas PAI 1 Inovasi Pendidikan semester 7 bersama Ibunda Dr. Hajah Asbiati MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Langkah pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberinya kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama, dan saya pribadi bisa membuat video ini dengan semaksimal mungkin, dan kawan-kawan bisa menonton video saya ini dengan mengambil hikmahnya. Dengan itu kita telah diberi, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibunda dosen pengampu kami, Ibunda Dr. Hajah Asbiati MPD. Yang terhormat kawan-kawan pengurus yang ada di kelas, yaitu ketua Posma dan lain sebagainya, serta kawan-kawan seperjuangan yang ada di kelas PAI 1 semester 7 Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Di sini saya dari kelompok 10 insyaallah akan menjelaskan kepada kita semua apa itu inovasi evaluasi kurikulum merdeka belajar di sekolah dan di madrasah. Seperti hal sebelumnya, kawan saya yaitu saudara Mulkan Jamba telah menjelaskan kepada kita semua tentang evaluasi inovasi dan kurikulum seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan apa maksud konsep dasar Merdeka Belajar. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tahun lalu, yaitu 11 Desember 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan 4 perubahan yang cukup ekstrim, yaitu sistem pendidikan Indonesia yang dikenal dengan Merdeka Belajar. Pada kesempatan ini, banyak sekali kawan-kawan ataupun orang-orang masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya para tokoh-tokoh pendidikan, pro dan kontra akan hal tersebut tentang Merdeka Belajar, karena memberikan gambaran bahwa saat ini konsep perbaikan sistem pendidikan di Indonesia out of the box. Konsep Merdeka Belajar adalah salah satu topik perbincangan hangat di kalangan pakar pendidikan ataupun pelaku pendidikan di Indonesia. Tidak sedikit kelompok yang meragukan mengenai kesiapan pemerintah dalam mengarsipkan konsep tersebut. Kelompok masih menentukan agar diberikannya panduan teknis untuk pelaksanaan konsep tersebut. Secara umum, Merdeka Belajar dilangsungkan oleh Kemendikbud. Saat itu memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama itu adalah ujian sekolah berstandar nasional atau yang sering kita kenal dengan ujian nasional 2020 pada tahun ini sepenuhnya tanggung jawab sekolah, bukan lagi tanggung jawab nasional. Kemudian jadi untuk yang kedua, maka untuk di tahun 2020 ujian nasional itu dilaksanakan tahun. Yang ketiga, rancangan pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP dilakukan secara sesederhana mungkin. Dan yang keempat, kebijakan zonasi tahun ajaran 2020-2021. Hal inilah yang banyak yang menimbulkan beberapa pakar-pakar di tokoh pendidikan pro dan kontra. Dan perlu juga kita ketahui, inovasi evaluasi kurikulum merdeka belajar di sekolah. Saya ralat kembali, inovasi evaluasi kurikulum merdeka belajar di sekolah. Ini adalah salah satu teknisi ataupun sarana yang dilakukan oleh kabinet pemerintahan yang baru, yaitu berjudulkan dengan Indonesia Maju, dengan tujuannya yaitu mengevaluasi yang dipakai oleh pendidik sekolah. Biasanya merupakan penilaian dengan produk, nilai tugas, nilai harian, nilai ujian semester, hingga nilai ujian nasional yang dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri. Setiap mata pelajaran ataupun yang dimampu oleh sekolah
sekolah sendiri. Jadi di dalam hal ini proses evaluasi yang dilakukan yaitu proses evaluasi penilaian. Inilah yang perlu dengan cara mengklarifikasi di setiap tingkatan kelas, mulai dari SLTP, SD maupun SLTA. Dan terutama proses pemerintahan di sekolah menengah atas menjadi perhatian besar bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah terkait dalam mengambil keputusan, tentunya melibatkan peserta didik sebagai subjeknya sendiri. Maka telah diketahui dengan adanya ini Merdeka Belajar, minat dan bakat peserta didik tidak dapat lepas dari besar penyerapan ilmu yang diterima oleh peserta didik tersebut di sekolah, terutama berupa perbandingan teori dan praktik yang ada di lapangan, khususnya di tingkat SMK. Jadi kepada kawan-kawan semua dapat kita simpulkan Merdeka Belajar yang ada dilaksanakan oleh kabinet baru yang ada di Indonesia, yaitu adalah salah satu tunjangan untuk mempermudah siswa itu sendiri, karena di situ akan dipermudahnya lagi melakukan inovasi-inovasi yang baru tentang pendidikan, serta evaluasi akan lebih mudah dilakukan oleh pihak-pihak instansi itu sendiri, baik itu sekolah maupun hal yang lainnya. Semoga kita dapat menyimpulkan ini sendiri, baik dari apa yang telah saya simpulkan maupun disimpulkan oleh kawan-kawan, bahwa inovasi evaluasi di sekolah maupun di madrasah hampir sama. Semoga kawan-kawan yang berada di PAI 1 dapat memahami isi makalah kami ini, sehingga makalah ini dapat berguna bagi kita untuk saat ini sampai di masa yang akan mendatang ketika kita menjadi para tokoh-tokoh yang ada di pendidikan, khususnya di Indonesia negeri kita tercinta. Sekian dari kami kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Kami selaku pemateri ataupun pemakalah pada saat ini pasti ada kejanggalan, kepada Allah kami mohon ampun, kepada kawan-kawan semua kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.